Teman-teman, kalau antum diamanahkan sesuatu, jalankan sesuai amanah itu. Jangan disalahgunakan. Oh nggak apa-apa, saya pakai dulu dananya, nanti saya ganti. Ini nggak boleh dalam Islam. Tidak ada ceritanya. Ini khianat. Nggak bisa. Sifat orang munafik itu berkhianat. Antum kalau dikasih amanah, ini tolong belikan produk ini. Udah belikan produk itu. Nggak bisa kita pakai dulu. Banyak orang subhanallah pakai dulu, akhirnya Allah susahkan dia. Akhirnya dia nggak bisa kembaliin. Berapa banyak orang yang begini caranya? Travel haji umrah, jemaahnya nggak jadi berangkat gara-gara dana di store 6 bulan lalu dipakai dulu. Dari mana haknya dia memakai ini? Orang pakai untuk haji. Anda minta lebih cepat, mereka juga sudah penuhi. Bagaimana caranya? Harus tepat. Nggak bisa main-main masalah begini. Pegang kas kantor, disalahgunakan dana-dana tersebut, gaji-gaji pegawai, dengan alasan nanti bisa gampang saya ganti. Ini umumnya subhanallah semua pasti terjerumus pada hal yang berbahaya buat dia. Di dunia dan di akhirat. Di dunia dia akan kacau nanti. Nggak bisa, pakai uang haram akan menyebabkan sesuatu yang menyusahkan hidup. Jangan sentuh, 1 rupiah pun jangan sentuh. Ini satu hal yang harus difahami teman-teman sekalian. Termasuk dalamnya adalah masalah harta anak yatim. Jangan dekatin. Oh ini karena kaya raya dia masih kecil nggak ngerti nih, pakai aja dulu. Nggak bisa. Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan Anda dan Tuhan anak bayi itu. Tuhan anak-anak itu. Ingat teman-teman, kalau antum terfikir terlintas bisikan syaitan untuk melakukan satu perbuatan zalim, yang kita bahas sekarang misalnya masalah memakan harta orang lain, hati-hati. Orang itu tidak mengerti pun karena kita bisa mencuri, bisa menipu. Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha melihat. Di pundak anda ada malaikat yang mencatat amal baik dan amal buruk. Kata Allah, ma yalfidhu min qaulin. Tidak ada terlintas satu huruf qaul, satu perkataan, illa ladaihi raqibun atid, pasti dicatat oleh 2 malaikat pendamping. Nggak bisa, nggak luput. Kedipan mata, hembusan nafas, ya, suara yang ditangkap, suara yang keluar, suara yang ditangkap oleh kuping, suara yang dikeluarkan oleh lisan, tetap akan dicatat oleh malaikat semuanya. Makanya pada hari kiamat teman-teman sekalian, orang-orang kafir dan orang fasik ahli maksiat berkata pada saat menerima buku mereka dengan tangan kiri dan akan masuk dalam api neraka, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Buku apa ini yang kami terima? Tidak membedakan mana yang kecil dan mana yang besar. Apa kata para ulama tafsir? Yang kecil maksudnya adalah kedipan matanya yang pertama, yang ke-100, yang ke-1000, yang ke-1 juta, tarikan nafas dia yang ke-1, yang ke-1 juta, yang ke-20 juta, hembusan nafasnya, suara yang masuk di kupingnya, suara yang keluar dari lisannya, yang dirasakan oleh lidahnya, ya, disentuh oleh tangannya, dilangkahi oleh kakinya, disentuh oleh kemaluannya, per detiknya, per gerakan, semua dicatat oleh malaikat. Kata para ulama tafsir sekarang, yang terakhir-terakhir mengatakan, teknologi canggih makin memperlihatkan kepada kita tentang canggihnya nanti hisab pada hari kiamat. Kalau sekarang kita bisa beli DVD dan kita bisa melihat kisah film dari awal sampai akhir, bahkan kita bisa mereview di detik tertentu yang kita inginkan, dan itu dengan teknologi yang manusia miliki. Bagaimana dengan teknologi Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat? Ini bukan buku main-main. Kata para ulama, bisa saja buku itu memang berbentuk seperti gambar film yang dia saksikan dari awal dia jatuh dari rahim ibunya sampai dia mati. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Bahkan kata para ulama, semua dosa yang pernah dilakukan oleh seseorang hamba akan tercatat di bukunya dan dia akan saksikan pada hari kiamat walaupun dia sudah taubat. Diperlihatkan. Misal, ada orang berbuat zina di umur 17 tahun. Maka hati-hati teman-teman. Jangan bilang untuk ada yang lihat, gampang, hari kiamat semua lihat. 17 tahun ada seseorang di antara anda atau seseorang pernah berzina. Lalu di umur 28 tahun dia taubat. Tetap di hari kiamat bukunya dia saksikan 17 tahun dia berzina di tempat ini dengan ini. Semua jadi saksi, lokasi sekitar situ. Nanti umur 28 tahun iya dia taubat, dicatat juga taubatnya. Tapi tidak ada istilah kalau dihapus di buku amal berarti kita enggak lihat lagi, enggak. Semuanya. Ini makna tafsir dari firman Allah tadi. Buku apa yang kami terima ini? Tidak bedakan hal yang kecil sampai hal yang besar. Hati-hati. Untuk apa teman-teman sekalian buat nota palsu? Untuk apa membengkakkan rekening kita dengan uang-uang haram? Enggak ada manfaatnya. 1 rupiah saja antum masukkan haram di badan antum sudah cukup membuat masalah berat dalam hidup. Sudah cukup. Cukup membuat cerai suami istri. Cukup membuat mobil kita tabrakan. Cukup membuat ini dan membuat itu. Jangan anggap remeh masalah-masalah seperti ini. Hati-hati.
Memakan uang selalu dari yang halal. Bahkan dalam Islam kita disuruh dan dibanggakan dalam agama Islam kalau kita memakan dari hasil tangan kita. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis Bukhari, seseorang di antara kalian pergi ke hutan, kemudian mengumpulkan ranting-ranting kering yang dia ikat dengan potongan-potongan tali, lalu dia pikul di pundaknya dan dia jual di pasar, jauh lebih mulia daripada dia minta-minta sama orang. Disuruh kerja, hasil keringat sendiri walaupun sedikit tapi kita halal, gitu kan. Kalau kata ulama hadis, kalau kita disuruh ambil ranting yang dari hutan lalu kita jual sebagai kayu bakar di pasar lebih mulia, bagaimana dengan orang yang mengambil uang-uang yang haram? Halal saja di sini sudah disebutkan lebih baik daripada dia minta-minta. Minta boleh pada saat hal-hal tertentu, tapi tetap agama menyinggung permintaan tersebut, gitu kan. Bahkan dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang membuka pintu minta-minta kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan. Dan tidak ada orang yang menjaga kemuliaan dirinya, dia mau bekerja dengan hasil kerjanya, cari yang halal, nggak mau minta-minta sama orang kecuali Allah bukakan pintu kekayaan. Jadi harus kita berpikir agama memandu kita. Dan jangan selalu terus terkurung dengan godaan syaitan, nggak ada yang tahu, nggak ada yang lihat, ini salah semua ini, hati-hati.